Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang jejak di Gunung Putih di balik kabut dan es. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa dan jangan lupa berselawat untuk Nabi kita Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Awal perjalanan. Pagi itu, langit tampak jernih, namun udara menusuk tulang. Arka berdiri di kaki gunung es yang menjulang tinggi ke langit biru pucat. Puncaknya tersembunyi di balik awan tipis, tampak misterius dan menantang. Salju yang menutupi lereng berkilau di bawah sinar matahari, memantulkan cahaya seolah memanggilnya untuk datang lebih dekat. Ransel besar menempel di punggungnya, berisi semua perlengkapan penting: tenda, sleeping bag, makanan beku, cerampon, kapak es, dan radio komunikasi. Setiap item dipilih dengan hati-hati, karena ia tahu gunung ini tak memberi toleransi bagi kesalahan. Arka menarik napas dalam-dalam, merasakan udara dingin menusuk paru-paru. Hatinya berdebar. Rasa takut dan antusias bercampur menjadi satu. Ini bukan sekadar pendakian biasa. Ini adalah ujiannya terhadap alam, terhadap dirinya sendiri. Ia menutup mata sejenak, membayangkan puncak yang ingin dicapainya, dan mendengar bisikan angin yang seolah berkata, "Siapkah kau menghadapi aku?" Langkah pertamanya di atas salju terasa berat. Setiap kaki tenggelam beberapa sentimeter ke dalam permukaan dingin, membuatnya mengingat bahwa ini bukan permainan. Arka menekuk lututnya lebih dalam, menancapkan cerampon di salju keras, dan melangkah lebih hati-hati. Suara derap langkahnya terdengar nyaring di kesunyian gunung. Di kejauhan, beberapa serombongan burung hitam melintas, terbang menembus udara tipis di atas puncak. Mereka tampak bebas, tapi juga menakutkan, seakan mengingatkan Arka bahwa ia sedang memasuki wilayah yang liar. Ia menatap ranselnya sekali lagi, memastikan semua peralatan aman, lalu memutuskan untuk bergerak maju. Satu demi satu, langkahnya meninggalkan jejak di salju putih bersih. Jejak itu seolah menjadi saksi perjalanan awalnya, tanda bahwa ia telah memulai sesuatu yang besar, perjalanan yang akan menguji tubuh, pikiran, dan hatinya. Di tengah kesunyian yang hening, Arka tersenyum tipis. Ia tahu, perjalanan ini bukan tentang kemenangan atau kekalahan, tapi tentang menemukan batas dirinya, dan mungkin menemukan dirinya yang sebenarnya di puncak gunung es ini. Jejak pertama di salju. Langkah demi langkah, Arka mulai menanjak. Salju di bawah kakinya menggeram pelan setiap kali berat badannya menekan permukaan dingin. Meski cuaca pagi terlihat cerah, udara semakin menipis seiring ia naik, membuat napasnya cepat tersengal. Ia berhenti sejenak, menatap lereng di depannya. Permukaan gunung tampak polos, putih, namun menipu. Di beberapa tempat, es tipis menutupi retakan yang bisa menelan kaki atau bahkan seluruh tubuh. Hanya satu kesalahan kecil, dan akibatnya bisa fatal. Arka menancapkan kapak es ke salju padat dan menyeimbangkan tubuhnya. Tangan yang menggenggam pegangan terasa dingin meski sarung tangan tebal menutupi. Ia menundukkan kepala, fokus pada langkah demi langkah, mencoba membaca tekstur salju. Ada area yang keras dan aman, tapi ada juga yang rapuh seperti kaca tipis di bawah kaki. Beberapa saat kemudian, angin mulai bertiup lebih kencang. Partikel es menampar wajahnya, menusuk kulit yang terekspos. Arka menarik jaketnya lebih rapat, menutupi sebagian wajah, tapi gigitan dingin tetap terasa. Tubuhnya mulai berkeringat karena usaha fisik,
sementara wajah dan kepala tetap kedinginan. Untuk pertama kalinya, rasa takut yang lembut muncul di hatinya. Ia sadar bahwa gunung ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi tentang ketelitian. Satu kesalahan kecil bisa membuatnya tergelincir. Ia menandai jalur dengan tongkat kecil, meninggalkan jejak agar bisa kembali jika kabut atau badai datang. Di kejauhan, bayangan yang samar terlihat, puncak masih jauh, dan setiap langkah terasa seperti menaklukkan rintangan baru. Namun, di tengah kesulitan itu, ada rasa puas yang aneh. Setiap langkah yang berhasil dilewati memberi perasaan kemenangan kecil. Arka menghela napas panjang, menatap langit biru pucat, dan berkata dalam hati, "Aku bisa melewatinya. Aku harus bisa." Dengan tekad itu, ia menapaki salju lagi, meninggalkan jejak yang semakin dalam, semakin nyata, menjadi saksi awal perjalanan menuju puncak yang menantinya. Teman pendaki. Saat Arka sedang menapaki lereng es yang semakin curam, ia mendengar suara langkah lain di kejauhan. Suara itu berbeda dari derap saljunya sendiri, lebih ringan, ritmis, tapi mantap. Ia menengok ke arah sumber suara dan melihat dua sosok sedang mendaki, satu laki-laki dan satu perempuan, keduanya tampak berpengalaman. Pendaki itu menyadari keberadaan Arka dan melambai. Dengan hati-hati, Arka membalas lambaian itu dan mendekat. Perkenalan singkat pun terjadi. Perempuan itu bernama Mira, laki-lakinya Danu. Mereka bertiga segera menyadari bahwa mendaki bersama akan lebih aman daripada sendiri-sendiri, terutama menghadapi lereng yang menipu dan cuaca yang bisa berubah kapan saja. Cuaca bisa berubah drastis di atas, kata Mira sambil menatap langit. Lebih aman kalau kita saling menjaga. Danu menambahkan, selain itu, mendaki sendirian di gunung es seperti ini terlalu berisiko. Arka mengangguk, merasa lega. Persahabatan mereka mulai terbentuk dengan cepat, bukan karena pilihan, tapi karena kebutuhan. Bersama-sama, mereka saling membantu menata tali, memeriksa cerampon, dan memastikan semua peralatan aman. Saat mereka menanjak, Arka mulai menyadari kelebihan masing-masing. Mira lihai membaca medan salju, menandai jalur aman dengan cepat. Danu memiliki kekuatan fisik luar biasa, mampu membantu Arka saat langkah menjadi berat atau salju terlalu licin. Arka sendiri menemukan keunggulannya dalam ketelitian, memperhatikan detail jalur dan retakan es yang sulit terlihat. Lewat canda ringan dan cerita singkat tentang pengalaman mendaki masing-masing, ketegangan mulai mencair. Tawa mereka terdengar di tengah kesunyian gunung, seolah gunung itu pun tersenyum melihat persahabatan baru terbentuk. Namun, di balik tawa itu, mereka semua tahu perjalanan baru saja dimulai. Gunung es ini penuh rahasia, rintangan, dan bahaya yang menunggu. Persahabatan mereka akan diuji, tapi untuk saat ini, mereka saling menguatkan, melangkah bersama menuju puncak yang masih jauh di atasan. Badai salju pertama. Beberapa jam setelah pertemuan mereka, awan gelap mulai menutupi langit biru. Angin yang tadinya sejuk berubah menjadi kencang, membawa butiran salju yang tajam seperti jarum menusuk kulit. Suasana yang semula tenang kini berubah menjadi tegang. Sepertinya badai akan datang, Mira berteriak, suaranya hampir tertelan angin. Danu segera mencari tempat berlindung sementara Arka menyiapkan tali dan peralatan darurat. Mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di celah batu kecil, satu-satunya perlindungan dari badai yang semakin ganas. Badai itu datang lebih cepat dari perkiraan. Salju beterbangan dengan liar, menutupi jejak dan membuat segala sesuatu tampak putih membeku. Tenda mereka diguncang angin, tali-tali berderit di bawah tekanan. Di dalam tenda, udara terasa sesak, dingin masuk melalui lapisan kain meski mereka mengenakan jaket tebal.
Malam itu panjang dan mencekam. Mereka duduk berdekatan, saling menghangatkan tubuh, sambil mendengarkan deru angin yang menghantam gunung. Setiap kali terdengar suara retakan es atau longsoran kecil di kejauhan, jantung mereka berdegup lebih kencang. "Ini baru awal," kata Danu pelan, matanya menatap tenda yang diguncang badai. "Gunung ini akan menguji kita lebih dari sekadar fisik. Kita harus tetap fokus dan saling menjaga." Arka mengangguk, merasakan ketegangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sadar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap maju meski takut. Mira menambahkan, "Kita tidak bisa menunda perjalanan terlalu lama. Setelah badai reda, kita harus siap bergerak lagi." Di balik ketakutan dan kebisingan badai, ada rasa kehangatan kecil yang terbentuk, persahabatan mereka semakin kuat. Malam itu, di tengah angin dan salju yang menggila, mereka belajar arti ketahanan dan kerja sama sejati. Ketika fajar perlahan muncul, badai mulai mereda. Salju menutupi semuanya, meninggalkan lanskap putih yang menakjubkan namun menuntut kehati-hatian ekstra. Mereka menatap satu sama lain, tersenyum lelah namun penuh tekad. Perjalanan mereka baru saja dimulai, dan gunung ini sudah menunjukkan wajah terberatnya. Rintangan tebing es. Hari berikutnya, mereka menghadapi rintangan yang jauh lebih berat, tebing es curam yang menjulang hampir vertikal. Salju yang menutupi lereng tampak keras di beberapa bagian, namun rapuh di sisi lain. Setiap langkah harus diperhitungkan dengan cermat. Arka menatap tebing itu, jantungnya berdegup kencang. "Ini lebih berat dari yang kubayangkan," gumamnya pada diri sendiri. Mira dan Danu segera memasang tali pengaman, memastikan setiap simpul terikat kuat. Mereka bergantian memimpin pendakian, saling membantu saat kaki atau tangan tergelincir di permukaan es yang licin. Kapak es menjadi sahabat utama mereka. Arka menancapkannya ke permukaan es, menarik tubuhnya naik sedikit demi sedikit. Bunyi kapak yang menembus es dan suara cerampon yang mencengkeram permukaan es terdengar nyaring di kesunyian gunung. Beberapa kali, kaki mereka hampir terpeleset, dan napas menjadi tersengal karena usaha keras menjaga keseimbangan. Danu membantu Arka menyeimbangkan diri, sementara Mira menandai jalur aman di depan. Kerja sama mereka terasa sempurna, namun semua menyadari bahwa satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Di tengah pendakian, Arka melihat retakan besar di es yang membentang sepanjang beberapa meter. Ia menahan napas, menilai apakah bisa melewatinya. Dengan bantuan Mira dan Danu, mereka menyeberang perlahan, saling memberi pegangan dan memastikan tali pengaman tidak longgar. Rintangan itu membuat mereka kewalahan, lelah, namun juga memberi pelajaran berharga. Keberanian bukan sekadar berani melangkah, tetapi juga tahu kapan berhati-hati, kapan mempercayai teman, dan kapan mempercayai diri sendiri. Saat mereka mencapai puncak tebing es, ketiganya berhenti sejenak. Pemandangan di bawah mereka menakjubkan. Lautan salju tanpa akhir, bayangan gunung lain, dan langit yang mulai cerah kembali setelah badai. Mereka tersenyum, merasakan campuran kelegaan, kebanggaan, dan semangat baru untuk melanjutkan perjalanan. "Setiap langkah terasa berat, tapi kita berhasil," kata Mira sambil menghapus butiran salju dari wajahnya. Arka menatap ke depan, menahan rasa lelah, dan berkata dalam hati, "Ini baru permulaan. Puncak masih jauh, tapi aku siap." Kehilangan jejak. Setelah menaklukkan tebing es, mereka melanjutkan perjalanan di lereng yang lebih landai, namun kabut tebal mulai turun perlahan. Pandangan mereka terbatas, jejak salju yang sebelumnya mereka tinggalkan kini tertutup partikel es dan angin yang berhembus kencang. Arka melangkah hati-hati, menandai setiap jejak dengan tongkat kecil, tapi saat ia menoleh ke belakang,
Ransel, Danu, dan Mira sudah tak terlihat lagi. Panik mulai menghampirinya. Ia memanggil nama mereka, suaranya nyaris tertelan kabut dan angin dingin. "Aku di sini." "Arka, jangan bergerak terlalu jauh," terdengar suara Danu melalui radio komunikasi, meski samar. Arka menyesuaikan posisi, mengikuti suara itu, namun kabut membuat jarak terasa jauh dan membingungkan. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu gunung ini tidak akan menunggu mereka jika mereka salah langkah. Setiap retakan kecil di salju menjadi ancaman, setiap tepian es yang tampak stabil bisa runtuh. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Akhirnya, Mira dan Danu muncul dari kabut, membawa tali pengaman tambahan. Mereka menatap Arka dengan lega. "Kita harus tetap bersama. Jangan pernah pisah," kata Mira, suaranya tegas namun lembut. Danu menambahkan, gunung ini bukan hanya tentang fisik, tapi juga pikiran. Jangan biarkan panik menguasai. Arka mengangguk, menyadari kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Ia belajar bahwa mendaki gunung es bukan hanya soal kemampuan fisik, tapi juga ketenangan dan kepercayaan pada teman. Mereka bertiga menata kembali jalur mereka, memastikan semua tanda aman terlihat sebelum melanjutkan langkah menuju puncak yang masih jauh. Di tengah kabut tebal itu, persahabatan mereka semakin erat. Arka tersenyum tipis, merasakan rasa lega dan tekad baru. Ia tahu perjalanan masih panjang, penuh bahaya dan rintangan, namun bersama teman, ia merasa lebih kuat. Misteri Gua Es. Setelah kabut perlahan menghilang, Arka, Mira, dan Danu melanjutkan pendakian. Di sebuah celah gunung yang sempit, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Gua es besar yang memantulkan cahaya biru pucat dari kristal es di dindingnya. "Wow, lihat ini," Mira berbisik, matanya berbinar kagum. "Kita belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya." Danu mengangguk, menatap sekeliling dengan hati-hati. Meskipun cantik, gua ini juga terasa menakutkan. Suara tetesan air dari es yang meleleh terdengar seperti gema, menambah kesan misterius. Arka melangkah pelan, kapak es siap di tangan. Mereka bertiga saling memberi tanda untuk tetap berhati-hati. Mereka menjelajahi sebagian gua, menemukan formasi es yang unik, stalaktit dan stalagmit es yang membentuk pola indah namun rapuh. Setiap langkah harus diperhitungkan, karena retakan tipis di lantai es bisa membuat mereka tergelincir. Di tengah keindahan itu, ada rasa kagum bercampur was-was. Arka menyadari bahwa gunung ini tidak hanya menuntut fisik, tapi juga kesadaran penuh terhadap lingkungan sekitar. Setiap retakan, setiap kilau es bisa menjadi bahaya jika tidak dihargai. Mereka mengambil waktu untuk beristirahat sejenak, mengagumi keindahan yang jarang dilihat manusia. Kamera kecil di ransel Danu dikeluarkan untuk mengabadikan momen itu. Di tengah rasa kagum, Arka merasakan ketenangan yang berbeda. Gunung ini bukan hanya medan perlawanan, tapi juga tempat yang mengajarkan kesabaran, kehati-hatian, dan kekaguman pada alam. Setelah beberapa jam, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan keluar dari gua, menyadari bahwa puncak masih menunggu. Namun pengalaman di gua es itu meninggalkan kesan mendalam. Gunung ini menyimpan rahasia yang indah sekaligus berbahaya, dan mereka harus tetap waspada setiap langkahnya. Mereka melangkah keluar, saling bertukar pandang, tersenyum lelah tapi puas. Misteri gua es ini menjadi salah satu momen tak terlupakan dalam perjalanan mereka, sebuah pengingat bahwa gunung selalu menyimpan kejutan bagi mereka yang berani menjelajah. Ujian terakhir. Setelah keluar dari gua es, perjalanan menuju puncak semakin menantang. Lereng menjadi lebih curam, angin bertiup lebih kencang,
dan udara semakin tipis. Napas mereka cepat tersengal, sementara tubuh terasa pegal dan lelah. Setiap langkah terasa seperti menaklukkan gunung itu sendiri. Arka menatap ke depan, melihat puncak yang kini tampak jauh, namun semakin jelas di balik langit biru pucat. "Kita hampir sampai," bisiknya pada diri sendiri, mencoba memotivasi tubuh yang mulai menolak setiap langkah. Mira menoleh, wajahnya memerah karena dingin dan kelelahan. "Ini ujian terakhir kita. Fokus, jangan sampai lengah," katanya sambil menatap jalur yang tertutup salju keras dan es licin. Danu memimpin, menancapkan kapak es dan memastikan setiap pegangan aman sebelum Arka melangkah. Salju yang menumpuk membuat langkah lebih berat. Sesekali, mereka harus menyingkirkan salju yang longgar atau menahan tubuh saat kaki hampir tergelincir. Angin menerpa dengan kekuatan yang hampir memaksa mereka mundur, namun mereka tetap maju, saling memberi pegangan, saling menyemangati. Di momen ini, Arka merasakan campuran ketakutan dan keberanian. Ia mengingat alasan ia mendaki, bukan hanya untuk menaklukkan puncak, tapi untuk menaklukkan ketakutannya sendiri, membuktikan pada dirinya bahwa ia mampu menghadapi ekstremnya alam. Dengan setiap langkah, tubuh terasa berat, napas semakin pendek, namun semangat semakin besar. Mira menatap Arka, tersenyum lelah namun penuh tekad. Danu menepuk bahu Arka, memberi dorongan terakhir. Bersama, mereka menghadapi lereng terakhir, mengerahkan seluruh tenaga yang tersisa. Saat kaki mereka menjejak permukaan es yang lebih stabil, mereka menyadari sesuatu. Puncak bukan sekadar tempat di atas gunung, tapi perjalanan itu sendiri. Setiap rintangan, setiap ketakutan, setiap kerjasama dan keberanian yang mereka tunjukkan. Arka menatap ke langit, menelan napas dalam, dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku hampir sampai. Ini semua sepadan." Puncak yang dicapai. Setelah berjam-jam menaklukkan lereng terakhir, udara semakin tipis, napas terasa berat, dan setiap otot menjerit menahan beban dan kelelahan. Arka, Mira, dan Danu melangkah perlahan, satu demi satu, menancapkan kapak es dan cerampon di permukaan yang licin. Tubuh mereka lelah, tangan kaku, tapi hati mereka penuh tekad. Di kejauhan, puncak gunung es terlihat jelas, seolah memanggil mereka dengan kilau salju yang memantulkan cahaya matahari sore. Angin menerpa wajah mereka dengan dingin menusuk tulang, namun pemandangan di depan memberikan semangat baru. Puncak itu bukan sekadar tempat. Ia adalah simbol dari semua perjuangan, ketakutan, dan keberanian yang mereka hadapi selama perjalanan panjang ini. Arka menatap ke bawah sejenak. Lereng yang mereka lewati tampak kecil, putih, dan menakjubkan dari ketinggian ini. Jejak mereka, yang dulu mudah terlihat, kini nyaris tertutup salju baru. Ia tersenyum tipis, merasakan kepuasan mendalam. Setiap langkah yang berat, setiap momen panik, setiap rasa takut yang menekan kini menjadi bagian dari kisah mereka. Saat mereka semakin dekat, satu retakan besar di es memaksa mereka berhenti dan berpikir keras. Mereka harus menyeberang dengan hati-hati, menahan napas setiap langkah. Danu memimpin, Mira menandai jalur aman, dan Arka mengikuti jejak mereka dengan penuh konsentrasi. Rasanya seperti menyeberangi batas antara kehidupan biasa dan dunia ekstrim yang menuntut keberanian total. Akhirnya, mereka mencapai puncak. Angin kencang membelai wajah, dingin menusuk hingga ke tulang, namun keheningan dan pemandangan yang terbentang membuat segalanya terasa indah dan damai. Lautan awan tampak seperti samudra putih di bawah kaki mereka, gunung-gunung lain menjulang di kejauhan, dan langit biru pucat membentang tanpa batas. Mereka berdiri berdekatan, saling menepuk punggung, dan tersenyum lelah tapi bahagia. Mira mengeluarkan kamera, Danu mengabadikan momen itu,
sementara Arka menutup mata sejenak, merasakan semua pengalaman yang telah dilalui, badai, tebing licin, kabut yang menyesatkan, gua es misterius, semua kini menjadi kenangan yang tak ternilai. Kita berhasil, Mira berbisik, suaranya nyaris tertiup angin. Danu mengangguk, menatap ke horizon. Ini bukan hanya tentang puncak. Ini tentang perjalanan, tentang kita yang saling mendukung. Arka tersenyum tipis. Ia menyadari sesuatu yang lebih penting daripada puncak itu sendiri. Keberanian yang ia temukan dalam dirinya, persahabatan yang semakin kuat, dan pelajaran bahwa alam selalu menuntut rasa hormat dan ketekunan. Ia menatap langit biru, merasakan angin dingin menerpa wajah, dan dalam hatinya berkata, "Aku hidup, dan aku bisa menghadapi apapun." Mereka berdiri di sana untuk beberapa waktu, menikmati keheningan dan kedamaian. Setiap napas, setiap detak jantung, terasa lebih hidup daripada sebelumnya. Puncak ini bukan sekadar titik di gunung es, tapi simbol perjalanan yang membawa mereka lebih dekat pada diri mereka sendiri, lebih kuat dari sebelumnya, dan lebih siap menghadapi dunia di luar sana. Ketika matahari mulai condong ke barat, mereka menatap ke bawah, menyiapkan diri untuk perjalanan turun yang tak kalah menantang. Tapi untuk saat ini, mereka menikmati kemenangan yang manis, puncak yang dicapai, ketakutan yang ditaklukkan, dan persahabatan yang teruji dalam ekstremnya alam. Kembali ke bawah. Setelah menikmati kemenangan di puncak, Arka, Mira, dan Danu mulai menyiapkan diri untuk perjalanan turun. Meski puncak telah mereka taklukkan, perjalanan menuruni gunung es tetap tidak mudah. Salju yang licin, retakan yang tersembunyi, dan lereng curam menuntut fokus penuh. Setiap langkah harus diperhitungkan dengan cermat, karena satu kesalahan bisa berakibat fatal. Matahari mulai condong ke barat, menciptakan bayangan panjang di atas lereng. Suasana yang sebelumnya damai kini menantang, salju yang tampak stabil di siang hari bisa menjadi licin saat suhu menurun. Mereka bergerak perlahan, saling memberi pegangan, dan sesekali berhenti untuk memeriksa peralatan dan memastikan kondisi satu sama lain. Arka menatap ke belakang sekali lagi, melihat puncak yang kini tampak seperti menara putih menjulang di atas awan. Ia merasakan campuran kebanggaan dan kerinduan, bangga karena berhasil, namun sadar bahwa perjalanan turun akan menguji ketahanan mereka lagi. Mira memimpin sebagian jalur, menggunakan kapak es untuk menahan tubuh dari terpeleset. Danu membantu menurunkan ransel yang berat, menahan Arka saat ia merasa kaku dan lelah. Mereka saling berbicara perlahan, menjaga moral tetap tinggi. "Hati-hati di retakan itu," kata Mira, menunjuk jalur tipis yang menutupi celah es. Arka mengangguk, menahan napas, dan melangkah dengan hati-hati. Seiring mereka menuruni lereng, Arka merenung. Perjalanan ini bukan hanya tentang fisik atau keberanian menghadapi alam ekstrim. Ia belajar banyak tentang dirinya sendiri, tentang ketakutan yang bisa dikendalikan, tentang kesabaran, dan tentang pentingnya kerjasama serta kepercayaan pada teman. Setiap tantangan yang mereka hadapi, badai salju, tebing licin, kabut yang membingungkan, gua es misterius, sekarang menjadi kenangan yang memperkaya dirinya, bukan hanya sebagai pendaki, tapi sebagai manusia. Saat malam mulai menjelang, mereka menyalakan lampu kepala untuk menerangi jalur. Udara semakin dingin, namun mereka tetap bergerak dengan hati-hati. Jejak mereka sendiri dari perjalanan naik hampir hilang tertutup salju baru, sehingga mereka harus lebih fokus membaca medan dan menggunakan tanda-tanda alami di lereng sebagai panduan. Setelah beberapa jam penuh konsentrasi, mereka akhirnya sampai di dataran yang lebih aman. Rasa lega melingkupi mereka. Arka duduk di atas bongkahan es, menghela napas panjang. Mira dan Danu duduk di sampingnya,
tersenyum lelah tapi puas. Mereka saling bertukar pandang, menyadari bahwa perjalanan menaklukkan gunung ini telah mengikat mereka lebih kuat dari sebelumnya. Arka menatap langit malam yang mulai dipenuhi bintang. Ia tersenyum tipis, merasakan rasa syukur mendalam. Gunung es itu telah memberikan ujian, keindahan, ketakutan, dan ketenangan sekaligus. Ia tahu bahwa pengalaman ini akan terus membekas dalam dirinya, sebuah pelajaran tentang keberanian, ketekunan, dan keindahan persahabatan. Saat mereka berjalan menuju pos terakhir dan menuruni sisa lereng, Arka menyadari sesuatu yang penting. Puncak hanyalah tujuan fisik, tapi perjalanan itu sendiri, setiap langkah yang mereka ambil, adalah kemenangan sejati. Ia menoleh ke teman-temannya, dan dengan suara lembut tapi yakin berkata, "Kita bukan hanya sampai di puncak, kita berhasil menemukan diri kita sendiri." Malam itu, di kaki gunung es, mereka duduk di depan tenda kecil, menikmati kehangatan minuman panas. Hati mereka tenang, penuh rasa syukur, dan pikiran mereka dipenuhi kenangan perjalanan yang luar biasa. Gunung itu, dengan segala kekerasan dan keindahannya, telah mengajarkan mereka arti keberanian sejati, kerjasama, dan rasa hormat pada alam. Dan begitu malam menutup hari itu, mereka tidur dengan damai, mengetahui bahwa meski puncak telah dicapai dan perjalanan telah selesai, pengalaman itu akan selalu menjadi bagian dari diri mereka, membentuk siapa mereka, dan memberi keberanian untuk menghadapi tantangan hidup berikutnya.